diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Engkau yang akan sampaikan isi hati-Mu pada kami Tuhan, di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami akan buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, kasih dalam Tuhan. Dia Allah yang kudus, yang ada di tengah-tengah kita pagi hari. Sebab itu kita mau tetap menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Angkat hatimu di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, amin, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, amin, haleluya.
yang kita sanjung tinggi pada pagi hari ini. Amin. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Glory bagi Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatan penuh kemuliaan. Satu suara
betapa dahsyatnya Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Ada yang ingin bersaksi yang mengalami cinta kemurahan Tuhan? Saya persilakan. Puji Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan. Saat ini hamba boleh berdiri di tempat ini itu karena Tuhan, kebaikan Tuhan. Sudah hampir 4 bulan bahwa istri, mama dari anak-anak sudah berada bersama dengan Tuhan. Saya boleh ada kuat sampai saat ini itu karena penyertaan Tuhan. Kan Tuhan selalu menjaga saya, melindungi saya bersama-sama dengan anak-anak saya. Kadang secara manusia saya tidak kuat. Biasanya karena mama anak-anak saya boleh mampu untuk melakukan sesuatu apapun itu karena berkat doa mama. Sebagai ibu itu benar-benar penopang doa di dalam keluarga. Akhirnya saya diangkat menjadi ibu dan bapak di anak keempat putri saya. Seringkali saya menangis. Hanya kepada Tuhanlah saya mengadu. Kepada Tuhanlah selalu bertanya, Tuhan, dengan kesendirian saya tidak mampu Tuhan, tanpa Tuhan. Tapi Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Waktu saya bersama dengan istri, seringkali aku absen untuk beribadah. Tapi saat ini kesendirian saya takut sama Tuhan. Dengan apa saya balas Tuhan kebaikan Tuhan? Kalau saya lihat berkat-berkat yang luar biasa buat saya sendiri, saya tidak akan bisa balas sebagaimana saya itu ada. Apa yang saya doakan, Tuhan jawab. Walaupun istri saya pergi, saya merasakan bahagia, sukacita bersama dengan Tuhan. Di samping anak-anak saya selalu baik pada saya. Biasanya di sini bisa sama-sama kami bergandengan tangan untuk memuji Tuhan. Tuhan tolong saya untuk menjaga saya, untuk bisa mampu untuk membawa anak-anak saya, keempat putri saya selalu bersama dengan Tuhan. Anak saya yang pertama, puji Tuhan, Tuhan sudah memberi berkat walaupun dalam kandungan 6 bulan. Bulan 6 akan 7 bulan ya. Saya merasakan damai itu sudah banyak berkat itu. Apalagi cucu saya ada laki-laki ya. Saya menantikan betapa bahagianya saya menjadi kakek ya. Puji Tuhan, seluruh anak-anakku setelah dia lulus kuliah, dia bekerja. Yang kedua pun seperti itu. Yang ketiga pun dapat pekerjaan. Saya sungguh luar biasa Tuhan itu bagi saya. Itulah sebabnya saya semakin setia untuk Tuhan. Baik memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hanya berserah kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan buat saya. Bagi semua jemaat yang ada, biarlah kita bersatu bersama. Biarlah kita kesatuan dan persatuan kita
di GPD Efraim kota ini, di sana anak kita diberkati Tuhan. Damai sejahtera itu bisa kita miliki. Saya boleh saksikan buat saya sungguh luar biasa. Bapak Gembala sangat bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Gembala. Waktu disemayamkan di sini, saya melihat kuasa Tuhan ada. Sampai saat ini Tuhan selalu menjaga, melindungi saya. Saya minta kepada Tuhan, beri yang terbaik buat saya Tuhan. Beri yang terbaik. Apakah biar aku selalu kuat. Terima kasih, semua itu akan hubungan dengan semua jemaat yang ada, majelis yang ada, khususnya Bapak Gembala ya. Terima kasih ya Pak, selalu yang tidak henti-hentinya mendoakan saya, mendoakan anak-anak saya. Terima kasih ya Pak, semoga panjang umur ya Pak. Tuhan selalu menyertai kita. Puji nama Tuhan. Inilah kesaksian saya. Saya hanya bersyukur sama Tuhan sampai saat ini hamba boleh ada, saya boleh ada, itu karena kemurahan Tuhan. Nah, satu hal yang kita bersatu, saling mendoakan kita ya, satu dengan yang lain, agar kebersamaan kita, kesatuan kita pasti ya GPD Efrata semakin diberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Oci. Masih ada yang bersaksi. Haleluya. Yang lain. Salam saudara-saudara semuanya. Selamat pagi. Om, selamat pagi. Saya mengucap syukur. Kenapa saya mau bersaksi pada hari Tuhan? Ya, karena semuanya berkat Tuhan Yesus yang selalu menopang saya. Kenapa? Saya tahun 2020 terkena penyakit pankreas dari lambung parah, sampai 8 bulan tuh saya nggak bisa bangun ya, hanya makan tidur. 3 bulan saya benar-benar nggak bisa bangun dari tempat tidur, sampai diurus sama orang. Jujur setelah ngerasakan, aduh Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya, panggil segeralah. Saya udah kuat karena sakitnya benar-benar nggak bisa makan apa, nggak bisa minum. Apa yang saya makan tuh sama 4 bulan keluar gitu. Hanya percayalah, kalau Tuhan berkehendak saya dipanggil segera, saya bersedia. Tapi tahu Tuhan masih sayang sama saya, dikasih umur panjang. Saya banyak berterima kasih. Itu semua berkat doa-doa Om juga di tempat ini, majelis-majelis dan ibu-ibu juga, apalagi Ibu Yeli sama Tante yang sudah almarhum selalu mendoakan saya sama Bu Sinaga. Kami sama Bu Sinaga tuh saling menguatkan karena sakitnya kita tuh bareng-bareng. Saya nggak tahu deh karena tanggal lahirnya hampir sama, tahunnya sama. Kami sakitnya benar-benar bareng. Makanya waktu dia sakit tuh saya nggak bisa datang. Maafi saya, Pak Sinaga. Juga Mbak Tante juga. Saya benar-benar. Saya waktu pertama sakit tuh 2020, akhirnya bulan 8 saya dikata dokter, udah kamu udah sembuh total, nggak usah datang lagi. Ya udah, saya nggak pernah datang. Saya pikir udah sembuh total ya. Udah, saya nggak pernah minum obatnya. Memang nggak pernah sakit waktu itu. Pas bulan Desember tanggal 24 kami memang sering pergi ya sekeluarga ya ke puncak ya. Pas malam tanggal 24 tuh saya diserang lagi. Itu benar-benar, tapi saya pikir mah biasa kali. Itu saya minum Proma, kok nggak berhenti. Udah 3 hari saya uring-uringan di puncak. Sampai pulang tuh saya belum ke dokter juga. Memang saya kalau ke dokter saya bandel jujur aja, karena saya pikir ke dokter ngantri ya. Saya pakai BPJS kan, karena disarankan dokter karena biaya pankreas itu mahal. Sekali check up aja bisa jutaan. Udah pakai BPJS. Itu saya tuh sakit 2021 itu benar-benar ngerasain juga dah. 4 bulan saya 2 bulan setengah saya terbaring. Om, Tante nggak berhenti mendoakan saya sama ibu-ibu. Om apalagi selalu telepon tiap hari kayak minum obat. Saya jujur aja percaya. Om selalu mendoakan, menguatkan saya. Saya juga udah berserah pada Tuhan. Memang umur saya sampai di sini, udahlah saya ikhlas umur saya sampai di sini. Puji Tuhan, saya disembuhkan pas tanggal berapa ya saya ke dokter lagi ya. Saya disembuhkan nyatan total, tapi tiap bulan harus kontrol. Cuma anak-anak mama percaya Tuhan Yesus nggak percaya. Mama udah nggak bisa berobat lagi nih kata gitu. Ini mama kasih terakhir ya tanggal 15 Februari. Sama dokter kan saya balik lagi itu tanggal 25.
Tapi saya kekeh, tapi saya percaya lagi, wah saya nggak perlu ke dokter lah, karena segala penyakit itu hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita, bukan dokter, bukan obat-obatan yang bisa membuat obat medis apa yang membuat kita, hanya doa. Kalau kita percaya, pasti kita disembuhkan dari ujung kaki sampai ujung rambut, pasti penyakit kita dicabut. Nah saya juga kena radang telapak kaki ya, itu nggak bisa pakai sepatu tinggi, nggak bisa pakai sendal yang keras-keras, harus pakai sendal yang empuk. Akhirnya saya coba, kemarin biasa bersyukur ya, saya berdoa, Tuhan kalau cabutlah penyakit di kaki saya ini, karena saya pengen ke gereja, saya udah kangen. Kalau bisa dihitung dari 2020 sampai 2022 saya udah jarang ke gereja, sampai tante meninggalnya, Bu Sinang meninggal, saya nggak bisa datang karena kondisi saya lagi lemah banget. Waktu itu aja malam kembang tante saya datang dengan sempoyongan, itu juga dituntut amal saya. Disitulah saya juga ke tempat istirahat yang terakhir. Maafin saya ya Om. Akhirnya udah saya terus berdoa aja minum obat, karena udah janji saya nggak mau terlibat dengan obat-obatan dokter gitu loh. Saya berjanji nggak mau. Akhirnya tanggal 15 Februari saya ke dokter bilang sembuh, tapi cek kontrol. Tapi saya percaya, saya tanggal 2 ini sendiri saya nggak perlu ke dokter lagi. Saya percaya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya dari luar dan dalam. Itulah dahsyat Tuhan kita. Karena benar kalau kita percaya, nggak perlu medis, nggak perlu apa, Tuhan pasti menyembuhkan. Jujur sama dokter terapi itu yang radang kaki juga bilang, kamu nggak boleh pakai sendal, itu nggak boleh pakai sendal. Saya kemarin pakai sendal ke gereja, sebenarnya saya nggak enak, nggak pernah. Saya ke gereja di Efrata nggak pernah pakai sendal. Minggu kemarin, saya cobalah, kalau Tuhan memang menyembuhkan saya pakai sepatu yang agak tinggi dikit, cobalah. Memang kalau saya disembuhkan sama Tuhan, pasti saya bisa puji Tuhan, saya bisa datang dengan sendal, biarpun nggak ini ya nggak sopan juga kata saya. Tuhan benar-benar saya percaya Tuhan itu maha dahsyat, maha kuasa, menyembuhkan dari segala-galanya, menyembuhkan penyakit kita. Kita harus percaya bahwa tiada dalam Tuhan tidak ada mustahil, semua pasti dinyatakan dalam hidup kita. Itulah kesaksian saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih. Terima kasih juga buat doanya selalu yang bisa datang. Opung juga, mama juga selalu mendoakan saya, keluarganya nggak pernah berhenti juga. Om, terima kasih ya selalu mendoakan Yuli. Ya juga selalu mendoakan kami kalau ibadah hari Selasa sama tante. Ya terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian, kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang sungguh baik ya. Dia adalah pembela kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita itu mulus-mulus tanpa ada masalah, persoalan. Tetapi Dia berjanji Dia selalu menyertai kita. Dia selalu ada di saat kita membutuhkan Dia. Dia selalu ada karena Dia adalah pembela kita. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, tetap percaya. Kita hidup bukan karena kita melihat keadaan di sekitar kita. Kita hidup bukan karena kita melihat kondisi kita, tapi kita hidup karena kita percaya akan janji firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ya dan amin. Dia yang berjanji, Dia Allah yang setia. Kita akan memberikan persembahan. Nanti Kornel berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan tolong setiap kami supaya kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan sambil kita menaikkan pujian ini. Mungkin pujian ini baru di telinga saudara, tetapi kata-katanya sungguh indah, sungguh boleh menguatkan kita semua. Dia adalah pembela kita. Haleluya. Pembelaku di sepanjang jalan hidupku.
pertama ya. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu.
Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, kami tahu Engkaulah pembela dalam hidup kami. Melalui setiap hal-hal yang kami hadapi, Engkau mengajarkan kami jalan-jalan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami mengerti rencana-Mu, kami mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji selalu menyertai kami. Bahkan sampai kesudahan alam ini Engkau menyertai kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang Allah yang setia di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya akan setiap janji firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami
kesetiaan-Mu. Kami ada pagi hari ini karena kasih-Mu. Itu sebabnya kami memuji Engkau pagi hari ini. Kami mengagungkan Engkau, sebab Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hari demi hari Engkau telah menyertai kami, sehingga kami ada pagi hari ini. Kami datang ke rumah-Mu karena kami percaya saat kami menghampiri tata anugerah Allah, dari sanalah datang pertolongan. Itu sebabnya pagi hari ini kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang suka diam di rumah Tuhan, mereka akan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman, mengurapi hamba-Mu pagi hari ini, mengurapi umat-Mu, mengurapi kami semua, sehingga ketika kami pulang dari rumah-Mu, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kemenangan, sebab kami telah menikmati berkat Tuhan, firman yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami akan dengar, beri kami tanah hati yang lembut. Setiap ayat baris firman Allah menjadi remah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat doa jemaat, sehingga saya dapat menunaikan undangan dari hamba Tuhan yang ada di Pontianak. Saya berangkat hari Jumat pagi jam 4 bersama saudara Heskia. Jam 4 pagi kami berangkat dari Depok, kemudian pesawat jam 6 kami tiba di Pontianak jam 8 pagi, langsung dijemput oleh Pendeta Juharto. Ya, sebab kan saya belum pernah ke Kalimantan, kalau nggak dijemput nyasar saudaraku sekali. Jadi dijemput, kemudian kami dibawa ke tempat makan. Inilah di Kalimantan itu makan melulu saudaraku sekalian. Makan mie yang paling enak katanya di Pontianak. Terserahlah pokoknya apa yang tuan rumah mau lakukan, kita kan tamu, ngikutin aja. Habis makan kami diajak karena hari Minggu itu full layanan, jadi hari Jumat, Sabtu, Senin saya diajak jalan-jalan. Setelah saya makan kami pergi ke Tugu Katulistiwa. Ya saudara, setelah kami tiba di tempat itu kami berfoto, kemudian dikasih sertifikat. Jadi setiap pengunjung yang datang tiba di Tugu Garis Katulistiwa, mereka mendapat penghargaan, sertifikat dari Wali Kota Pontianak. Berarti saya sudah melintas garis Katulistiwa. Haleluya. Selesai itu diantar ke Sungai Pinyung, itu kurang lebih 3 jam perjalanan, karena di situ ada hamba Tuhan namanya Pendeta Antonius. Kamu udah masih ingat dulu waktu kita di Pondok Cina, ya, ada bapak yang namanya Andreas Ngloicin. Nah, anaknya itu Dina menikah dengan Antonius. Dulu kaum muda kita di Pondok Cina, sekarang udah jadi gembala besar. Haleluya. Dipakai Tuhan luar biasa saudaraku sekalian. Pelayanannya ada di Sungai Pinyung. Sebagai gembala saya bangga sekali melihat ada anak-anak rohani dipakai oleh Tuhan, ya.
dia punya jemaat besar, saudaraku sekalian, 90% jemaatnya Chinese, ya, dan menginap di tempat pendeta Antonius. Kemudian saya mengunjungin Bapak Andreas atau Ng Loi Chin, jemaat kita yang paling setia dulu, ya, sekarang dia sudah duda juga sama seperti saya. Waktu ketemu saya dia peluk saya, saudaraku sekalian, dia nangis. Saya mimpi katanya bisa ketemu sama Om Leo. Udah berapa tahun kita nggak ketemu, saudaraku sekalian. Dan akhirnya kami ngobrol-ngobrol sampai malam, dan kira-kira jam 7 kami kembali ke tempat karena ada ibadah penghiburan. Sebenarnya saya ke Pontianak itu mau menghibur diri, karena kalau di pastori kan masih kebayang ada ibu gembala. Sampai di sana kami dibawa ke rumah duka, saudaraku sekalian. Yang meninggal ibu lagi 75 tahun. Langsung saya ingat tante. Aduh Tuhan tolong, ya. Dan saudaraku sekalian, paginya kami dibawa ke Singkawang. Dari Sungai Pinyu itu 2 jam perjalanan, kami tiba di Singkawang. Kemudian diajak keliling-keliling, pokoknya semua makanan yang ada di Singkawang disuruh cicip. Saya orangnya nggak bisa makan banyak, saudaraku sekalian. Jadi bagi saya itu, aduh, kayaknya beban sekali itu kalau harus makan terus, apalagi ya. Saya lihat dia udah nggak mampu lagi makan, saudaraku sekalian. Ya, yang muda aja nggak kuat, apalagi saya. Nah, ada di satu tempat makan itu berhadapan dengan satu gunung. Gunung itu bentuknya jempol, ya. Waktu saya lihat gunung ini, saudaraku sekalian, saya berpikir luar biasa Tuhan kita, luar biasa Allah kita ini. Dia menciptakan alam berbagai bentuk dengan segala keindahannya. Jadi waktu saya lihat gunung yang bentuknya persis seperti jempol, saudaraku sekalian, saya bertanya dalam hati saya, kenapa kok Tuhan membuat atau menciptakan? Karena Alkitab katakan Tuhan yang menciptakan. Kenapa Tuhan ciptakan itu bukit atau gunung bentuknya seperti jempol? Jadi sementara makan saya mulai merenungkan, kenapa sih Tuhan menciptakan alam ini dengan berbagai bentuk dan dengan segala keindahannya yang berbeda-beda. Saya ingat ada satu ayat. Mari kita buka di dalam 2 Samuel patsalnya yang ke-22. 2 Samuel patsalnya yang ke-22, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Ini adalah nyanyian syukur dari Daud. Demikian firman Tuhan. Ia berkata, siapa ia di sini? Daud. Ya. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ayat 3, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Saya beri judul khotbah pagi hari ini, Tuhan tempat perlindungan yang pasti. Ketika Daud mengucap syukur, dia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ayat 3, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Ternyata Tuhan menciptakan berbagai macam bentuk gunung. Ya. Salah satu yang saya lihat di Singkawang itu bentuknya seperti jempol. Saya berpikir, kenapa kok Tuhan bikin itu gunung bentuknya seperti jempol? Ketika saya baca ayat ini, saya baru ngerti. Ya, Tuhan ingin nyatakan kepada manusia di bumi ini bahwa dialah sang pencipta. Dia menciptakan satu bukit, saudaraku sekalian, di mana bukit itu adalah tempat perlindungan yang pasti, tempat perlindungan nomor 1. Sebab kalau bicara jempol kan nomor 1. Ya. Kalau saudara kirim WA, ya, saudara suka kirim bukan jempol, artinya hebat, nomor 1. Allah kita Allah yang hebat. Allah kita menciptakan alam semesta ini dengan ciptaan yang luar biasa. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, bukit ciptaan Allah itu mengingatkan bahwa Tuhan menciptakan perlindungan yang pasti. Mari kita baca Amsal Soleman, pasalnya yang ke-30. Amsal Soleman pasal 30 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. 1. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. 2. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. 3. Belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. 4. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Raja Hikmat Salomo katakan ada 4 binatang yang kecil. Sebab terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat. Karena kalau bicara binatang yang kecil, pelanduk bukan binatang kecil. Kalau semut oke, ya. Dan setelah saya selidiki, ternyata di dalam bahasa asli Alkitab itu bukan kata kecil, tapi lemah. Ada 4 binatang yang lemah. Yang pertama dikatakan semut, yang kedua pelanduk, yang ketiga belalang, yang keempat cicak. 4 binatang ini adalah binatang yang lemah, yang tidak memiliki senjata baik untuk menyerang atau bertahan. Kalau binatang lain kan dia bisa menyerang, monyet bisa menyerang, saudaraku sekalian, ya. Dan kalau digigit monyet, waduh, bisa infeksi kita, ya, karena dia punya bisa di giginya. Apalagi kalau diserang ular, mati kita, saudaraku sekalian. Tapi keempat binatang ini dia tidak punya senjata untuk menyerang maupun untuk bertahan. Maka dia disebut binatang yang lemah. Dari keempat binatang ini saya tertarik dengan nomor 2, yaitu pelanduk. Pelanduk atau kelinci. Ya. Saudara, kelinci itu binatang yang sangat lemah. Ya. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, untuk menghindari serangan dari elang atau binatang buas yang lain, biasanya kelinci itu musuhnya elang, serigala dan sebagainya, saudaraku sekalian.
Maka pelanduk yang lemah ini, saudaraku sekalian, dia membuat rumah di bukit batu atau gunung batu. Menyadari kelemahannya, maka dia berupaya untuk bersembunyi di gunung batu. Dikatakan bahwa pelanduk membuat rumah. Nah, ini juga nggak tepat terjemahan bahasa Indonesia. Pelanduk mana bisa bikin rumah? Pernah saudara lihat pelanduk bikin rumah? Enggak. Iya. Tapi pelanduk itu memposisikan diri di bawah bukit batu, supaya dia aman dari terkaman binatang-binatang buas. Maka kelinci memposisikan diri di bawah kaki bukit, kemudian dia mulai mengorek atau mencakar, membuat lubang, saudara, sampai dia bisa masuk ke dalam dan bersembunyi di dalam bukit batu atau gunung batu. Nah, posisi pelanduk inilah, saudaraku sekalian, yang perlu kita perhatikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, posisi pelanduk ketika dia berada di bawah kaki gunung atau kaki bukit itu persis seperti posisi orang yang sedang berdoa. GPDI era 50, 58, 60-an itu kalau berdoa pasti berlutut. Setiap mau ibadah, gembala berkata, mari kita berlutut. Sekarang ini sepertinya hilang, ya. Itu GPDI, saudaraku sekalian, ciri khasnya ketika berdoa berlutut. Nah, ketika kita berlutut menunjukkan bahwa kita sedang berdoa. Hanya orang yang suka berdoa yang mendapat perlindungan yang pasti dari Tuhan. Sebab itu mari kita mau tingkatkan doa kita. Ya. Mari kita mau tingkatkan saudara sekalian, dia akan mendapat perlindungan yang pasti. Sedangkan gunung batu itu adalah berbicara tentang Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-4. Atau saya mulai ayatnya yang ke-3 saja supaya lebih jelas. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Siapa maksudnya di sini? Bangsa Israel, ya. Karena perikopnya Israel sebagai suatu peringatan. 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi bukit batu itu berbicara tentang Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan. Haleluya. Ya. Ketika kita, saudaraku sekalian, berlindung di bawah bukit batu, saudaraku sekalian, berarti kita berlindung kepada Tuhan yang kita sembah.
Mazmur pasal 86 Mazmur 84 ayatnya yang kelima mulai. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mazmur 84 ayat 5 katakan, berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Berbahagialah orang yang berlindung di dalam bukit batu. Sebab dikatakan apabila ayatnya yang ketujuh melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Berbahagialah orang yang berlindung atau orang yang suka di rumah Tuhan, seperti pelanduk supaya dia terhindar dari serangan binatang buas. Dia mulai membuat lubang di bawah bukit batu yang besar, kemudian dia masuk dan bersembunyi di dalam. Paulus katakan tadi bahwa bukit batu itu adalah Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan. Makanya berbahagialah orang yang suka berada di rumah Tuhan. Seperti pagi hari ini kita sedang berada di rumah Tuhan, kita sedang berada di bukit batu yang kokoh, saudara sekalian. Haleluya. Makanya orang yang mengerti ayat ini, orang yang mengerti firman Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan rumah Tuhan. Keinginannya, kerinduannya untuk berada di rumah Tuhan. Haleluya. Ketika kita berada di rumah Tuhan seperti pagi hari ini, ayat 7 katakan, apabila melintasi lembah Baka. Baka artinya, saudaraku sekalian, adalah air mata, kesedihan, kesusahan. Ketika orang yang sedang mengalami kesedihan, kesusahan, waktu dia berada di rumah Tuhan, maka ayat 7 katakan, saudaraku sekalian, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Kalau tadi kan artinya air mata. Orang yang suka di rumah Tuhan, maka Tuhan akan mengubah air mata kita menjadi mata air. Mata air itu sumber kehidupan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah saudara dan saya yang pagi hari ini kita berada di rumah Tuhan. Kita berada di bawah gunung batu yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Maka Tuhan akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Kita berada di tengah-tengah masa yang sulit, seringkali membuat kita berduka cita. Tapi saudaraku sekalian, firman Tuhan katakan, ketika kita suka di rumah Tuhan, maka Tuhan akan merubah duka cita kita
menjadi sukacita. Bahkan ayatnya yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau. Karena disinilah, di rumah Tuhan inilah, saudaraku sekalian, kita dibahas, kita dihibur. Ya. Tidak ada hiburan yang sejati di luar rumah Tuhan. Ada seorang pengacara yang terkenal yang hidup dengan kemewahan, kelimpahan, tapi dia berkata, sampai hari ini saya belum menemukan kebahagiaan. Aneh, saudaraku sekali, hartanya berlimpah-limpah, waduh, pokoknya nggak habis 7 keturunan. Posisinya dikenal, semua orang kenal siapa dia. Tapi anehnya dia sendiri berkata, sampai hari ini saya belum menemukan kebahagiaan yang sejati. Coba kalau dia baca ayat ini, dia pasti akan bahagia. Tapi mungkin selama ini, saudaraku sekalian, dia nggak pernah baca ayat ini. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, orang yang suka di rumah Tuhan, dia akan mengalami satu pembaharuan. Dia akan mengalami sukacita. Dia akan dibebat oleh Allah. Dia akan dirawat oleh Allah. Dia akan dipulihkan oleh Allah. Makanya saudaraku sekalian, jangan tinggalkan rumah Tuhan. Haleluya. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37 ada kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Di situ diceritakan ada seorang yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok, ya, digebukin babak belur, saudaraku sekalian, sampai dia terkapar di pinggir jalan. Lantas kata Yesus, ada seorang Samaria. Ini orang Samaria ketika melihat ada seorang yang terkapar di pinggir jalan, dia hampiri orang tersebut karena dia lihat begitu babak belur tubuhnya, saudaraku sekalian, penuh dengan luka-luka, maka dia bebat. Ya. Dia naikkan ke atas keledai. Dia rawat, saudaraku sekalian. Nah, begitulah kalau saudara dan saya berada di rumah Tuhan. Mungkin kondisi kita seperti orang yang dirampok, kondisi kita seperti orang yang terkapar di pinggir jalan, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus akan membebat. Haleluya. Oh, separah apapun, saudaraku sekalian, kondisi kita sekarang ini, Tuhan sanggup memulihkan. Haleluya. Sebab itu, saudaraku sekalian, mari kita mau berlindung di bukit batu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Mazmur 84 ayat 5 dan sampai 7 ini berkata, ayat 6-nya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siar.
Ketika kita berada di rumah Tuhan seperti pagi hari ini, kita diberi kekuatan. Haleluya. Ketika kita berada di rumah Tuhan seperti pagi hari ini, saudaraku sekalian, kita akan dibebat, dipulihkan. Siapa yang dapat memulihkan kita? Kalau saudara lihat cerita ini, waktu orang Samaria lihat orang yang terkapar dengan luka parah, dia tuang minyak untuk menggosok badannya yang memar. Kemudian dia beri minum anggur, air anggur. Minyak dan air anggur itu berbicara tentang firman dan Roh Kudus. Saudara, ketika kita berada di rumah Tuhan seperti pagi hari ini, kita akan dibebat dengan firman dan Roh Kudus. Itulah kekuatan orang percaya. Amin. Saudara tidak bisa menemukan itu di luar rumah Tuhan. Haleluya. Ya, kita hanya bisa mendapat kekuatan yang baru, pemulihan lewat minyak dan anggur, yaitu firman dan Roh Kudus, ketika kita ada di rumah Tuhan seperti pagi hari. Haleluya. Makanya saudaraku sekalian, kalau kita mengerti firman Tuhan, memahami ayat ini, pasti kita tiap saat rindu untuk berada di rumah Tuhan. Haleluya. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kepedihan. Mungkin ada di antara kita yang mengalami kekecewaan dalam kondisi yang sukar saat ini. Mari kita mau datang ke rumah Tuhan. Ada satu cerita di dalam 1 Samuel. Coba kita lihat. 1 Samuel. Haleluya. 1 Samuel patsalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-10. 1 Samuel pasal pertama ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Siapa ini? Hana. Mengapa dia berdoa sambil menangis terseduh-seduh? Karena dia nggak punya anak. Saudara, wanita Israel kalau sampai mandul itu aib yang paling besar dalam hidupnya. Itu sebabnya begitu sedih Hana. Ya, tidak ada yang bisa menghibur dia. Maka ketika dia datang berdoa, ketika dia mulai memposisikan dirinya di bawah bukit batu, Tuhan dengar doanya. Hana hanya minta seorang anak supaya dia tidak mengalami aib, tidak dihina oleh saudara-saudaranya, tidak dihina oleh bangsanya. Dia minta, Tuhan berikan saya satu saja anak. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-21, 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-21, apa yang terjadi saudaraku sekalian? Ketika Hana datang dengan hati yang hancur, datang dengan hati yang penuh pengharapan, sebab dia percaya bahwa bukit batu yaitu Kristus Yesus Tuhan akan menjawab persoalannya. Ayatnya yang ke-21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung
dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Hebat enggak, saudara sekalian? Ya, orang yang suka berdoa, dia akan melihat kuasa Allah. Dia cuma minta 1, Allah kasih bonus 5. Ayat ini katakan, Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Jadi 6. Minta 1 dikasih 5. Itulah Tuhan kita. Haleluya. Asal kita mau sungguh-sungguh. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, saudaraku sekalian, kita datang dengan hati yang hancur seperti Hana. Kita datang ke rumah Tuhan dengan pengharapan bahwa Yesus gunung batu, dia akan memberikan, saudaraku sekalian, jawaban yang pasti di dalam kehidupan kita. Sebab dia gunung batu yang pasti. Sebab itu mari kita posisikan diri kita. Kita ini sama seperti pelanduk, enggak punya kekuatan. Sehebat apapun, saudaraku sekalian, setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun harta kita, kita adalah manusia yang lemah seperti pelanduk. Sebab itu mari kita posisikan diri kita. Mari kita mau berdoa, mari kita mau berharap, mari kita mau bersandar kepada Yesus yang adalah gunung batu. Haleluya. Makanya orang-orang Pantai Kosta era-era 60-an, saudaraku sekalian, ibadah itu menjadi kesukaan bagi mereka. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Itu lagu kalau sudah dinyanyikan, saudaraku sekalian, mereka menyanyi dengan sukacita, dengan pengharapan bahwa ketika mereka berada di rumah Tuhan, mereka akan menikmati keuntungan. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku sekalian, pagi hari ini kita mau posisikan hidup kita. Ya, sesibuk apapun pekerjaan kita, saudaraku sekalian, kita harus beri waktu untuk kita memposisikan diri kita seperti pelanduk. Walaupun dia lemah, menyadari kelemahannya, dia mulai menggali lubang di bawah kaki kita. Untuk apa? Supaya dia bisa berlindung, aman dari serangan binatang buas. Oh, binatang buas akhir zaman ini mengerikan, saudaraku sekalian. Ya, jangan main-main, saudaraku sekalian. Ya, binatang buas akhir zaman ini mengerikan. Dulu orang kalau selingkuh sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan, saudaraku sekalian, diviralkan. Ayo, saudara lihat, sadis banget binatang akhir zaman ini. Ya, dulu orang malu, sembunyi kalau perlu, jangan ada yang tahu, ditutupi. Sekarang diviralkan. Coba, menjadi kebanggaan. Inilah binatang buas akhir zaman. Ini yang akan menghancurkan iman kita, anak-anak Tuhan. Sebab itu mari kita mau mencari tempat perlindungan, yaitu Bukit Batu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi ini saya mau kasih nomor HP-nya Tuhan. Ayo, siapa yang tahu nomor HP-nya Yesus? Yang tahu saya kasih hadiah. Saudara kan punya HP semua.
Siapa yang tahu nomor HP-nya Tuhan Yesus Kristus? Pagi hari ini saya mau kasih nomor itu supaya saudara bisa kontak. Ya, saudara bisa WA. Saudara bisa curhat dan saudara akan menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan. Nomornya adalah 22333. Kalau saudara mau catat, boleh catat. Ulangi, nomor HP-nya Tuhan atau Yesus Kristus atau Allah yang kita sembah, 22333 5015 818. Inilah nomor HP-nya. Ya. Nomor ini singkatan dari Kitab Yunus pasal 2 ayat 2, Kitab Yeremia pasal 33 ayat 3, Mazmur pasal 50 ayat 15, Mazmur pasal 81 ayat 8. Kalau saudara buka ayat ini, saudara baca ayatnya, bunyinya sama. Berserulah kepadaku pada masa kepicikan, aku akan menjawab, kata Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, jangan curhat sama manusia. Ya, ketika saudara curhat dengan manusia, masalahmu saudaraku sekalian semakin pelik, semakin melebar saudaraku sekalian. Tapi curhatlah dengan gunung batu yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka Dia akan memberikan jalan keluar. Amin. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika saudara mulai kontak dengan ayat-ayat ini, saudara akan mengalami satu pembaharuan. Haleluya. Jadi waktu saya di Sungai Pinyu, selesai ibadah penghiburan, kami dikasih makan bubur. Itu bubur cunyu, katanya orang Singkawang, daerah sekitar situ paling terkenal. Jadi makan bubur cunyu, bubur babi maksudnya, sudah ke saya. Tiba-tiba ada seorang bapak datang ke saya. Selamat malam Om. Malam. Boleh nggak saya curhat? Oh boleh. Ya. Ada masalah apa engkau? Karena kan orang China saya panggil. Begini, Om. Saya pertama punya istri, ribut melulu, berantem melulu, cekcok terus. Saya tanya, kamu anak Tuhan? Iya, saya anggotanya Pak Pendeta Antonius. Begitu. Istrimu? Enggak. Nah, itu masalah. Karena istrinya Konghucu, suaminya anak Tuhan, yang mana bisa cocok? Orang nggak seiman, orang seiman aja susah, apalagi nggak seiman. Lantas saya cerai, menikah lagi, istri yang kedua. Ternyata istri yang kedua lebih galak dari istri yang pertama, Om. Dia pikir menikah yang kedua dia bisa bahagia. Ternyata istri yang kedua lebih galak, saudaraku sekalian. Tiap hari dia dimarahin. Apalagi kalau telat kasih uang belanja, uang sayur, aduh habis dicuci maki dia, saudaraku sekalian. Terus saya tanya, engkau ini ke gereja apa enggak? Enggak. Nah ini masalahnya, ini persoalannya. Katanya jemaatnya Pendeta Antonius, kenapa engkau enggak ke gereja? Habis saya pusing. Kalau saya mau ke gereja, istri saya marah-marah. Jadi gimana Om solusinya? Sekarang solusinya, Anda kembali
kembali ke gereja. Sebab Anda ini adalah anak terhilang. Iya, Om. Saudara, baca di Alkitab, saya bilang. Ketika anak itu terhilang, hidupnya begitu pahit, mau makan makanan babi aja nggak bisa. Sekarang engkau alami kan, udah jadi pengangguran karena COVID, saudaraku sekalian, nggak punya pekerjaan lagi. Jadi tiap hari di rumah berantem melulu, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Kalau engkau mau mengalami pembaharuan, kembali, tidak ada jalan lain, datanglah ke rumah Tuhan. Karena hanya orang yang suka di rumah Tuhan disebut orang yang berbahagia. Yang kedua, tempat yang paling aman untuk kita berlindung, untuk kita mendapat kekuatan, bukit batu, yaitu Yesus Kristus. Ya Om, saya mau kembali. Saya lapor sama gembalanya. Tuh engkau yang tadi ngobrol sama saya, dia janji dia mau ibadah. Aduh Om, itu orang selalu berjanji tapi dia yang ingkar janji katanya. Padahal rumahnya dekat dengan gereja, saudaraku sekalian. Ingat, kita ini milik Tuhan, bukan milik diri kita sendiri. Ketika kita, saudaraku sekalian, ingin menguasai diri kita sendiri dengan cara kita akan semakin sebab kita ini milik Tuhan. Kan Alkitab katakan ditebus dengan darah yang sangat mahal. Nah kalau kita milik Tuhan, nggak bisa lari dari Tuhan, tidak bisa lari dari rumah Tuhan. Makanya saudaraku sekalian, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Mereka akan menikmati pemulihan dari Tuhan. Amin. Dan saya harap saudaraku sekalian, kita terus sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, saudaraku sekalian, ingat, Yesus adalah pencipta. Dialah, saudaraku sekalian, menciptakan langit dan bumi ini, termasuk kita. Sebab itu hanya orang yang mau memposisikan diri di bawah bukit batu, dia seperti pelanduk yang akan mendapat perlindungan yang pasti. Maka ketika saya lihat gunung batu di Singkawang yang bentuknya jempol, saya langsung mengerti Tuhan ingin nyatakan kepada manusia bahwa dia adalah tempat perlindungan nomor 1. Amin. Makanya ada bentuk gunung yang berbentuk jempol, saudaraku sekalian. Saya bilang terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan, itu ada rencana, ada rancangan. Kan firman Tuhan katakan rancangan Tuhan itu rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Makanya kita harus mengerti ketika Allah menciptakan alam semesta ini, ada pesan Allah di dalamnya. Makanya kalau saudara ingin melihat kuasa Allah, lihatlah ciptaannya. Ya, saudara perhatikan, alam yang ada di Singkawang beda dengan yang di Belitung. Mirip-mirip, di pantainya itu batunya gede-gede, tapi nggak sama seperti di Belitung. Ada sesuatu yang lain, saudara sekalian. Waduh, itu hebat. Allah kita itu maha pencipta dan maha besar. Karyanya tak tertandingi, saudaraku sekalian. Alam ciptaannya itu begitu indah. Dan di dalamnya ada pesan. Haleluya. Ya, sebab itu Tuhan berpesan bahwa Dia adalah tempat perlindungan nomor 1. Amin. Jempolkan nomor 1. Makanya ketika kita suka datang di rumah Tuhan, saudara akan mendapat perlindungan Tuhan. Saudara akan mendapat pembaharuan dari Tuhan. Itu sebabnya jangan tinggalkan rumah Tuhan. Katakan mulai hari ini saya mau setia di rumah Tuhan.
Haleluya. Di dalam Yesaya pasal 45 ayat 12 di situ dikatakan, coba kita baca Yesaya 45. Kitab Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Jadi saudaraku sekalian, Allah yang saudara dan saya sembah, dialah pencipta langit dan bumi ini. Sebab itu kalau kita berlindung kepadanya saudaraku sekalian, maka kita akan menikmati damai, sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Kita bangkit berdiri. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kita minta Roh Kudus menjamah hati kita sehingga memberikan sesuatu yang baru di dalam hidup kita untuk kita lebih mengasihi Tuhan dari hari yang sudah-sudah. Haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya di rumah Tuhan saudara bisa menikmati jamahan Roh Kudus. Di luar rumah Tuhan kita tidak akan pernah merasakan jamahan Roh Kudus itu. Haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus,
Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang telah menyelamatkan kami, telah menebus kami, telah menolong kami hingga sampai saat ini. Melalui apa yang Engkau telah ciptakan di dunia ini, menjadi satu perhatian buat kami, menjadi satu peringatan buat kami ya Tuhan, betapa agung karya dan ciptaan-Mu yang telah kami dapat merasakan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, betapa mulia dan agunglah nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman Allah yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami di tempat ini, telah mengajar kami di mana Tuhan membentuk dunia ini begitu ajaib, melalui gunung-gunung, melalui apapun yang Tuhan perhadapkan kepada kami, dapat kami melihat betapa agung dan mulianya nama-Mu ya Tuhan, melalui ciptaan-Mu. Demikian juga kami sadari ya Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, namun karena Engkau begitu baik, mengasihi, menyelamatkan kami, sehingga kami merasakan mujizat kuasa-Mu ya Tuhan. Karena hanya melalui Tuhan kami dapat mendapat kekuatan, kemenangan. Di saat kami lemah, Engkau menguatkan kami. Di saat kami mengalami kesesakan, Engkau yang memberikan kelegaan kepada kami. Di saat kami susah, Engkau yang memberikan penghiburan bagi kami. Dan di saat kami sakit, Tuhan yang sembuhkan kami. Tuhan, kuatkan kami. Engkaulah gunung batu, tempat perlindungan kami selama-lamanya. Tuhan, lihat setiap pergumulan kami yang ada di saat ini Tuhan, umat-umat-Mu dan kami semua. Biarlah kiranya Roh Kudus sama kami dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Kami terbuka hati untuk Tuhan selalu ada bersama kami. Tolong kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Engkau matraikan di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat lakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Betapa mulia dan agung karya-Mu bagi kami. Biarlah kiranya kuasa-Mu kami alami Tuhan. Kami alami oleh karena jamah kuasa-Mu. Jamah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, supaya kami kuat, kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Kami hidup di dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kami ya Tuhan, selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, kami mau menjadi saksi, mau menjadi berkat, terlebih pertumbuhan jemaat di tempat ini, dimanapun kami berada, untuk kami membawa jiwa-jiwa kepadamu. Tuhan, urapi kami. Roh Kudus, tolong kami, kuatkan kami dengan Roh-Mu, karena bersama-Mu kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, pakai selalu Bapak Gembala kami di dalam melayani, menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pakai beliau bersama anak-anak beliau, menantu cucu, keluarga dan jemaat, pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jiwa kami yang gelisah Tuhan sudah hiburkan, Tuhan sudah kuatkan. Kami yang datang dengan kelemahan, Tuhan sudah kuatkan kami. Kami yang sakit sudah disembuhkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Di kesulitan kami, ekonomi kami tuh percaya Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami akan memberi, Tuhan berkati kami. Kami memberi dengan penuh sukacita sebagai kasih kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kebaikan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan
Sebelum kita dengar pengumuman dari Bapak Parulian, saya mau sampaikan pengumuman dari Yayasan Filimon. Bagi saudara yang sudah mendaftar sebagai anggota Filimon, saudara diharap memperpanjang karena sudah tempo, ya kan setahun sekali harus diperpanjang. Jadi nama-nama yang ada di catatan Filimon ini segera saudara untuk membayar atau memperpanjang iuran, ya. Karena sudah jatuh tempo, saudara harus memperpanjang. Kalau saudara tidak memperpanjang, berarti saudara berhenti menjadi anggota dari Filimon. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Parulian. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Bila firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan buat kita semuanya, kita doakan terus Bapak Gembala kita, Tuhan pakai untuk menyikapan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat jadwal ibadah kita satu minggu depan bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah mendapatkan link jadwal ibadah kita. Untuk minggu depan, hari Kamis adalah hari kenaikan Tuhan Yesus, kebangkitan kenaikan. Hari Kamis itu ada kita ibadah gabungan jam 7 pagi untuk song leadernya Bapak Yudi, singernya Ibu Sisi dan Ibu Ine. Kolektannya Ibu Yohana dan Ibu Panggabean, penerima tamu prokesnya Bapak Sinaga. Jadi untuk ibadah hari Kamis itu, ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus, ibadah gabungan kita seperti biasa masuk jam 7 pagi. Untuk ibadah hari Minggunya, song leadernya Saudari Ida, singernya Saudara Angel dan Saudara Gita, dan penerima tamu prokesnya Ibu Yuni. Untuk ibadah Minggu sorenya, song leadernya Ibu Sisi dan prokes adalah Ibu Ina. Untuk ibadah tengah minggu masih online, untuk ibadah wanita online, dan untuk ibadah pemuda tetap disediakan ibadah tetap muka di gereja hari Sabtu, dan untuk ibadah sekolah minggu masih disediakan ibadah online. Yang berikutnya adalah yang ulang tahun minggu ini kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Lince, Ibu Mei Lince yang ulang tahun tanggal 19 Mei. Kita tambah usia Tuhan berkati, dan juga mungkin ada jemaat yang berulang tahun minggu ini tidak tertarik warta jemaat, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun terus berkati. Terima kasih, Tuhan memberkatikan semuanya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ku ingin menikmati, haleluya. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Seperti rusari mata air jernih, Yesus, haleluya. Yesus kekasihku,
Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada hal yang lebih indah ya Tuhan untuk kami menikmati kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Karena disitulah kami akan mendapatkan ketenangan. Amin. Di situ kami akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita. Amin. Di situ kami akan melihat hari-hari hidup kami Tuhan. Kami akan jalan bersama Tuhan. Pertolongan demi pertolongan. Amin. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Terkadang kami jauh daripadamu. Terkadang kami melupakan kebaikan-Mu. Tapi pagi menjelang siang ini, hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, mengingatkan kami tidak ada hal yang lebih indah untuk kami tetap ada di bawah gunung batu-Mu, karena di situ kami mendapatkan kekuatan. Kami akan keluar menjadi pemenang-pemenang. Kami akan menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang diberkati pada pagi menjelang siang. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami bersatu hati berdoa buat Ibu Melince yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Ini adalah berkat Tuhan yang patut kami syukuri. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Tuhan memberkati umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Engkau mengenal mereka satu persatu sampai kedalaman hati mereka. Sebab itu Tuhan, berkatilah, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pelayanan mereka. Dengan berkat Tuhan kami memuliakan Engkau. Hamba berdoa bagi umat Tuhan yang sudah melakukan firman-Mu, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan, korban ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, diakonia. Apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Sebab Engkau lebih dahulu telah berbuat, mati di kayu salib, mengorbankan diri-Mu supaya kami yang binasa mendapat hidup kekal. Terima kasih Bapa dalam sorga. Seluruh pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau senantiasa mengucap syukur seperti Daud, dan kami percaya Engkau adalah bukit batu tempat perlindungan kami. Engkau yang akan melindungi kami, Engkau yang akan membebat kami, Engkau yang akan memulihkan kami. Sebab itu kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Sebentar umat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan sertai mereka, tibakan di rumah dengan selamat sebagaimana Engkau sudah tibakan kami di rumah-Mu pagi hari ini. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan untuk kami mengucap syukur, untuk kami menghampiri tata anugerah Allah. Dari sanalah datang pertolongan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami akhiri ibadah kami penuh dengan ucapan syukur. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin.